Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Masih pada jam ini di dalam hati masing-masing kan? Nih, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan rekan-rekan saya dalam menyusun Critical Journal Review ini. Baiklah teman-teman, saya sendiri bernama Christine Paloma Gabriela Nainggolan dengan NPM 175105252. Ada rekan saya yang bernama Novia Ferawati Silaban dengan NPM 175101114. Ada rekan saya yang bernama Rina Octavia Simanjuntak dengan NPM 175101195. Ada juga teman saya ini yang cowok yang bernama Johannes Sion P. Sihombi dengan NPM 175102229. Dan ada rekan saya yang bernama John Alfredo Sinamora dengan NPM 175102810. Baiklah teman-teman, kami berjumlah 5 orang dan kami dari kelompok 9. Baik teman-teman, mari kita lanjut. Sebelumnya izinkan saya menunjukkan ini. Ini adalah PowerPoint yang kelompok 9 buat dan sudah dibagikan kepada teman-teman sekalian. Kenapa saya tunjukkan? Supaya kita lebih mudah memahami pembahasan kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, apa sih latar belakang dari manajemen persediaan melalui pendekatan just in time yang membuat kelompok 9 merasa sangat tertarik? Ini dia teman-teman. Just in time itu adalah filosofi dari Jepang yang dimana Jepang tadinya itu mengalami kekurangan sumber daya alam dan hanya mempunyai ruang terbatas. Sedangkan Jepang tidak menyukai pemborosan. Berbeda dengan Jepang, industri barat justru bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Iya, industri barat itu dia mempunyai produksi barang yang berlebihan, sistem pencatatan akuntansinya berlebihan, dan lingkungan produksi juga berlebihan. Nah, supaya antar perusahaan mampu bersaing antara dari Jepang dengan industri barat, dan agar perusahaan industri barat yang tadinya boros dapat diterima di Jepang, maka Jepang membuat suatu metode yaitu just in time. Apa sih just in time? Nah, just in time ini adalah mengurangi pemborosan. Mengurangi pemborosan agar Jepang tetap pada prinsipnya, yaitu tidak menyukai pemborosan. Karena sumber daya mereka itu sangat terbatas. Nah, dengan demikian, maka setiap perusahaan ini sepakat bahwa jika ingin bekerja sama antar perusahaan, maka perusahaan itu harus mampu menciptakan suatu sistem yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yaitu dengan apa? Mengeliminasi setiap pemborosan yang ada berdasarkan filosofi Jepang tersebut. Nah, kenapa mereka sepakat? Karena mereka sudah melihat kemajuan yang ada di perusahaan Jepang. Mereka merasa bahwa Jepang itu benar bahwa setiap perusahaan itu tidak perlu melakukan pemborosan. Nah, itulah latar belakang yang membuat kami tertarik dengan judul manajemen persediaan melalui pendekatan just in time. Baiklah, yang kedua adalah tujuan. Apa sih tujuan utama dari just in time ini? Tujuan utama dari just in time ini adalah mengurangi pemborosan dan konsisten dalam meningkatkan produktivitas perusahaan, seperti latar belakang yang tadi saya jelaskan. Nah, tadi sudah yang pertama latar belakang, kedua tujuan, yang ketiga adalah metode. Metode yang kami lakukan yaitu dengan pendekatan kuantitatif dengan studi kasus. Nah, nanti ada jurnal utama, jurnal pembanding 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapa jurnal yang mempunyai studi kasusnya supaya lebih mudah kita memahami bagaimana just in time itu dipergunakan dalam perusahaan-perusahaan yang ada. Nah, baik teman-teman, yang keempat ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya terdiri dari manajemen atau kinerja perusahaan, dan yang kedua adalah just in time. Just in time tadi ada berhubungan dengan pemborosan, mengurangi pemborosan, dan manajemen ini adalah supaya kita dapat memanage persediaan yang ada. Jadi saling berhubungan gitu. Ada manajemen yang tugasnya untuk memantau persediaan yang ada, apa sih yang kurang, apa sih yang harus dibeli lagi supaya tidak terjadi pemborosan dengan metode yang digunakan ini. Metode yang digunakan oleh perusahaan ini adalah metode just in time. Just in time tadi kan sudah saya jelaskan bahwa
mengurangi pemborosan yang ada. Dengan mengurangi pemborosan yang ada, maka harus ada manajemen. Apa manajemen tugasnya ini? Untuk mengatasi atau melihat apa yang kurang, apa yang barang-barang yang kurang, yang masih layak dipakai, digunakan, yang lebih bermanfaat, tetapi tidak merugikan perusahaan juga. Baik teman-teman, saya sudah menjelaskan tentang judul yang kami angkat, latar belakang dari judul yang kami angkat ini, ada tujuannya, ada metodenya, dan ada tinjauan pustaka untuk lebih memudah teman-teman dalam memahami metode just in time yang kami maksud ini. Izinkan teman saya Novia Ferawati Silaban untuk menjelaskan berdasarkan jurnal utamanya. Nah, teman-teman bisa dilihat dari slide selanjutnya di PowerPoint yang akan naikkan. Ini adalah jurnal utamanya. Nanti akan dilanjutkan oleh jurnal pembanding 1, jurnal pembanding 2, jurnal pembanding 3, jurnal pembanding 4, jurnal pembanding 5 oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novia Ferawati Silaban, NPM 17510114. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, Christina Paloma. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari jurnal utama kami yang berjudul Studi Manajemen Persediaan Just in Time pada proyek konstruksi gedung KPP Menteng yang berada di Jakarta. Setelah kami analisis, kami menemukan kekuatan dan kelemahan dari jurnal utama kami yang ditulis oleh Edward Rizky Ahadian pada tahun 2017. Adapun kekuatan yang kami temukan dalam jurnal utama kami ini berupa adanya volume atau studi judul pada jurnal dan adanya contoh perencanaan pemesanan atas analisis yang dilakukan. Yang kedua, jurnal tersebut memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh pembaca yang terdapat di bagian abstrak dan pendahuluan berupa penjelasan tentang bagaimana pengendalian terhadap persediaan atau inventory control dapat mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang dikehendaki. Yang ketiga, jurnal tersebut memudahkan si pembaca memahami komponen-komponen penting dalam pelaksanaan proyeksi gedung KPP tersebut. Adapun kelemahan dari jurnal ini yaitu tidak adanya perbandingan antara jurnal sejenis atau proyek sejenis dan kurangnya variabel penilaian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait dengan persediaan just in time pada proyek konstruksi tersebut. Sekian dari presentasi atau penjelasan yang dapat saya berikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Rina Oktavia Simanjuntak, NPM 17510195. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Novia Ferawati Silaban, yaitu jurnal pembanding 1 dengan judul jurnal Pengaruh Pengendalian Persediaan Just in Time terhadap efisiensi pengadaan persediaan bahan baku, studi kasus pada CV Jawara Karsa Agusto, dengan tahun pembuatan jurnal yaitu tahun 2014 dan penulis Desi Efrianti. Adapun kekuatan dari jurnal ini adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Yang kedua, menyajikan tabel pembelian bahan baku dan rata-ratanya sehingga memudahkan pembaca untuk membandingkan manajemen persediaan sebelum dan sesudah penggunaan metode just in time di CV Jawara Karsa Agusto. Adapun kekurangan dari jurnal ini adalah yang pertama, adanya perhitungan statistik yang menggunakan aplikasi Minitab V15 yang membuat pembaca tidak memahami cara perhitungan statistik tersebut. Yang kedua, adanya tabel yang tidak mempunyai keterangan sehingga menyulitkan pembaca untuk menarik kesimpulan dari tabel yang ada tersebut. Penjelasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Johannes Sion Lembantoruan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Johannes Sion, MPM 17510229, ingin menjelaskan jurnal pembanding yang kedua,
yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Just in Time pada Persediaan Bahan Baku untuk memenuhi kebutuhan produksi. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, jurnal ini menyajikan rumusan atau perhitungan yang digunakan oleh perusahaan sehingga pembaca dapat memahami penerapan sistem just in time pada perusahaan tersebut. Yang kedua, metode penelitian yang digunakan oleh perusahaan disampaikan sangat jelas oleh penulis sehingga pembaca dapat memahami atau mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem just in time pada perusahaan dapat meningkatkan efisiensi atau efektivitas biaya yang dapat mengurangi pemborosan pembelian bahan baku dan juga menurunkan biaya pemesanan dan juga menurunkan biaya penyimpanan. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu penulis membuat kajian yang salah satunya berisi pemborosan, bahwa penerapan sistem just in time pada perusahaan dapat mengurangi pemborosan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Paloma. Baik teman-teman, kami akan melanjutkan critical journal review kami yang sebelumnya disampaikan oleh rekan saya Johannes Ion Sihombing. Nah, di sini saya bernama Christine Paloma Gabriela Nenggolan dengan NPM 17510252. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurnal pembanding yang ketiga yang berjudul Inventory Management in Malaysian Construction Frame Impact on Performance. Nah, jurnal ini ditulis pada tahun 2012 dan penulisnya adalah Salawati Sahari dan kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan kekuatan penelitiannya dan kekurangan penelitian. Nah, sebelum kita sampai ke situ, pasti teman-teman sudah mendengarkan jurnal utamanya. Jurnal utama kami juga tentang konstruksi, tapi di KPP Menteng. Sedangkan ini juga konstruksi teman-teman, tapi di Malaysia. Kita akan melihat apa sih kekurangan, apa sih menjadi kelebihan dari jurnal yang ditulis penulis ini pada konstruksi Malaysia. Nah, yang pertama yang menjadi kekuatan dari jurnalnya adalah si penulis menuliskan sampel yang akan memperkuat penelitiannya untuk menjelaskan apakah just in time ini bekerja dengan baik pada perusahaan konstruksi di Malaysia ini. Nah, yang kedua yang menjadi kekuatan penelitian dari jurnal ini adalah si penulis ini berhasil, teman-teman, bahwa dia menemukan manajemen persediaan dan kinerja keuangan perusahaan itu ternyata positif signifikan berdasarkan sampel yang diteliti oleh si penulis itu. Nah, jika teman-teman ingin tahu atau penasaran apa sih sampel yang tadi saya ucapkan, boleh ditanya di Google Classroom ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan kenapa dia bersignifikan positif? Itu ada variabel yang berkaitan juga, teman-teman. Ada dua variabel yang berkaitannya. Yang pertama ada variabel pengukuran berdasarkan kinerjanya seperti nilai pasar, dan yang kedua ada variabel pengukuran berdasarkan manajemen persediaannya seperti perputaran persediaannya. Nah, teman-teman, apa sih yang menjadi kekurangan penelitian ini? Yang pertama saya akan jelaskan, dengan menggunakan teknik regresi, ternyata di penelitian ini terjadi ketidaksignifikan atau signifikannya negatif terhadap manajemen pada kinerja keuangan perusahaan. Loh, padahal kan di kelebihan tadi saya menyebutkan bahwa hubungan antara manajemen dengan si kinerja perusahaan itu signifikan kan? Nah, saya ambil contoh nih kayak gini. Contohnya sederhana, saya ambil yang simple aja ya teman-teman. Aku menyukai pada dia yang tidak menyukai aku. Aku di sini adalah variabel bebas, dia di sini adalah variabel tidak bebas. Nah, jika kita memaksakan dia yang tidak menyukai sama kita, pasti tidak akan bersatu, tidak akan mempunyai hubungan yang baik, dan akan menjadi tidak signifikan. Sama seperti si perusahaan ini, si manajemennya ini tadi sebagai aku, dan kinerja keuangan ini sebagai dia. Tidak signifikan. Karena apa? Satu variabel bebas, satu variabel yang tidak bebas, yang tidak bisa bersatu atau mempunyai hubungan yang baik. Nah, sedangkan si kekuatan tadi, dia contohnya kayak gini, aku dan dia sama-sama saling menyukai.
Nah, di sini si manajemen dan kinerja keuangan ini sama-sama saling berhubungan dengan sampel yang sudah dibuat oleh si penulis tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang kedua, tadi ada saya jelaskan tentang perputaran persediaan. Nah, ternyata perputaran persediaan pada perusahaan manufaktur atau yang biasa digunakan oleh perusahaan manufaktur itu yang terlibat dengan just in time, ternyata dia tidak banyak digunakan perusahaan konstruksi di Malaysia. Nah, kelihatan kan dari sini apakah si konstruksi di Malaysia ini menggunakan just in time dengan baik atau tidak? Ternyata tidak banyak digunakan. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya untuk jurnal pembanding ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Johan Alfredo Simamora. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Johan Alfredo Simamora, NPM 17510280. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Christine Paloma, yaitu jurnal pembanding keempat dengan judul The Impact of Inventory Management Practice on From Competitiveness and Organizational Performance Empirical Evidence from Micro and Small Enterprise in Ethiopia. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018, yang penulisnya yaitu Daniel Adnafu dan Asefa Balda. Adapun kekuatan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, pada jurnal ini terdapat berbagai kata kunci dan daftar pustaka yang sangat lengkap, sehingga memudahkan pembacanya. Yang kedua, penulis menyusun jurnal ini berlandaskan teori dari berbagai ahli, sehingga dapat memudahkan pembaca memahami jurnal tersebut. Yang ketiga, jurnal ini menjelaskan bahwa pemanfaatan teknik just in time membawa peningkatan dalam kualitas, profitabilitas, dan efektivitas, peningkatan korespondensi, dan pengurangan dalam pengambur-amburan. Adapun kekurangan dari penelitian ini, penulis kurang detail, menjelaskan tabel dan grafik yang dibuat pada jurnal, sehingga bagi pembaca yang kurang memahami arti tabel dan grafik akan merasa kebingungan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novia. Pun judul pada jurnal kelima pembanding kami yaitu The Impact of Just in Time atau JIT Inventory Management Perspective from Two Case Studies in South Africa Environment. Adapun keterangan dari jurnal pembanding 5 yaitu penulis Sambil Charles Mukwangu, Matimba Davis Mabasa, Sihlemanza Kazana, Soli Mizile, dan Sine Aurore Burakeye. Dan tahun pembuatan jurnal yaitu tahun 2019. Baik, saya akan menjelaskan kekuatan dari jurnal pembanding yang kelima. Yang pertama, pada jurnal ini dijelaskan perbedaan antara metode atau pendekatan tradisional dengan sistem just in time. Yang kedua, jurnal ini membahas studi kasus sehingga dapat memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini. Dan yang ketiga, adanya biografi yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Johan nggak pakai NES. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Johannes. Adapun kekurangan dari jurnal pembanding kelima yaitu jurnal yang dibuat oleh si penulis terlalu singkat dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pembaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Christine Paloma. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Nah, tadi saya dan rekan-rekan saya sudah menjelaskan nih apa yang menjadi jurnal utama kami, apa yang menjadi jurnal pembanding 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit kesimpulan yang kami dapat, yaitu dari penelitian atau dari jurnal, dari kelima jurnal dan jurnal utama tadi, ternyata just in time ini memiliki dampak positif buat manajemen perusahaan terhadap kinerja keuangan. Nah, ada kata jikanya ini, jika si manajer ini atau manajemen ini konsisten melaksanakan metode just in time ini untuk menguntungkan si perusahaan.
agar si perusahaan tersebut tidak terjadi pemborosan terhadap persediaan bahan baku atau tergantung dari si perusahaan ini memproduksi di bidang apa. Baiklah teman-teman, demikianlah yang bisa saya sampaikan atas kesimpulan dari kelompok 9 berikan. Demikian hasil dari Demikianlah presentasi dari kelompok 9. Jika ada kesalahan ucapan, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap di rumah aja ya. Tetap di rumah aja ya. Hidup mahasiswa.